Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi buat rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di waktu ini di tempat ini untuk mendukung rekan kita ya dalam program penggerak yang dimana temanya adalah diseminasi budaya positif ya oleh Ispitria Nuraini dan akan di up ke kita ya hari ini. Sebelum acara dimulai mungkin alangkah baiknya kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah lisani wa qalbi bi haqqin alim Rasulul Karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada komisi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillah, Ibu Bapak, hari ini kita ada satu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah SD Plus Darussulul Aliyah, yaitu kegiatan program guru penggerak calon guru penggerak. Alhamdulillah, di tahun ajaran 2024-2025 alhamdulillah salah satu di antara guru kita, teman kita sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-11. Alhamdulillah, hari ini ada satu program atau kegiatan tugas dari kegiatan tersebut, yaitu tentang diseminasi budaya positif ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini berdampak kepada sekolah kita, umumnya khususnya kepada ibu bapak untuk meningkatkan ya kompetensi guru menjadi sebagai guru yang profesionalitas, mempunyai kredibilitas yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah, sekolah menyambut baik. Saya sebagai penanggung jawab mensupport ya, mendukung, mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir mendapatkan kelancaran, kesuksesan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita doakan kegiatan ini khususnya yang diikuti oleh Bu Fitri ini mendapatkan sertifikat lulus. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin saya di sini sebagai penanggung jawab dari sekolah Darussulul dalam hal ini mungkin akan membuka kegiatan diseminasi budaya positif SD Plus Darussulul Aliyah. Dalam hal ini akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 yang nanti akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Bu Fitri sendiri. Dengan ini saya membuka secara resmi kegiatan tentang diseminasi budaya positif SD Plus Darussulul Aliyah dalam aksi nyata modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan 14 Kota Cimahi. Secara resmi saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekaligus saya memberikan sambutan
pada intinya mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir mendapatkan kelancaran. Dan terima kasih kepada ibu bapak yang telah mendukung mensupport kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dapat diambil positifnya oleh ibu bapak dan dipraktekkan di kelasnya masing-masing, khususnya dalamnya menjadi budaya positif di sekolah SD Darussulam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Mungkin kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan dari Saudara Fitriani. Maka waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan pada pagi hari ini yang luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang saya banggakan yang pada hari ini menyempatkan waktunya sebelum kita mengajar ya untuk mengikuti kegiatan saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa mendapatkan pencerahan, pemantik kepada ibu bapak semuanya dan bisa diterapkan di kelasnya nanti untuk kedepannya gitu ya. Salam serta salam terlimpah kepada baginda alam kita Nabi Muhammad SAW yang luar biasa pada hari ini juga selalu memberikan kepada kita izinnya ibu bapak. Mudah-mudahan hari ini kita lancar sampai akhir. Salam serta salam terlimpah curahan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang pada hari ini juga sampai saat ini saya selalu diberikan syafaatnya dan mudah-mudahan kita semua dapat diberikan syafaatnya sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan teman-teman, di sini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Suara saya cukup terdengar, Ibu Bapak? Mudah-mudahan sih bisa jelas ya, walaupun kita dengan kesibukan anak-anak kita di luar ya. Tes. Baik. Di sini saya akan memaparkan ini ulang. Ibu Bapak semuanya, sebelum memulai kesepakatan diseminasi ini, saya buat kesepakatan dulu. Boleh? Biar istilahnya itu misalnya kesepakatan itu misalnya boleh makan minum misalkan seperti itu. Boleh kita sama-sama bisa boleh dicatat ya kesepakatan diseminasinya. Tapi saya minta tolong. Kira-kira apa Ibu Bapak? Boleh gitu dah? Suarakan dulu. Boleh makan dan minum. Ya, boleh makan dan minum misalkan. Terus apa lagi? Boleh ke toilet. Kalau nggak tangan boleh ke toilet, boleh. Misalkan udah bisa. Terus lagi izin ke toilet dulu ya, seperti itu ya. Ada lagi Ibu Bapak? Boleh itu? Ada lagi? Iya, Bu Sada, urusan aktif dalam apa Mbak Bu Sada? Kegiatan diseminasi. Oke, aktif dalam kegiatan diseminasi. Ada lagi? Santai. Konten tadi nggak? Udah. Udah ya? Tapi kita lebih ya tadi ya. Lebih? Gak apa-apa. Berarti santai boleh juga bikin nanti waktu. Ya, boleh. Apa lagi? Ada lagi Ibu Bapak? Enggak cukup. Oke, baik. Boleh saya menambahkan misalnya hadir penuh? Boleh? Jadi hadir penuh itu berarti Ibu Bapak memperhatikan apa yang saya sampaikan seperti itu. Hadir penuh Ibu saya. Sepakat ya? Sudah Ibu Bapak semuanya? Ya. Ada lagi? Cukup? Tolong dibacain dulu bisa?
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kesepakatan di diseminasi. Yang pertama boleh makan dan minum. Yang kedua boleh izin ke toilet. Yang ketiga aktif di dalam kegiatan. Yang keempat hadir penuh. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman di sini saya akan memberikan Nah, Ibu, sebagai pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Iya, kuning grup? Tidak. Tidak setuju. Oke, baik. Yang lainnya ya. Semuanya kita pusatkan di sini dulu. Kemudian yang kedua ada pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Guru harus yang Pro dan kontra dalam pemberian hadiah itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Ya, betul, jelas. Selanjutnya, kita akan bermain cobalah buka. Silakan berpasangan dengan temannya. Kemudian nanti misalnya Bu Linda dan Bu Nisa. Bu Linda yang mau mengepalkan tangannya siapa? Bu Linda apa Bu Nisa? Oke. Silakan berpasangan cukup nggak? Ya. Bu Lilis sama Bu Susi cukup? Di belakang ya? Bu Tisa nanti sama saya ya. Nanti saya Bu Tisa yang mengepalkan tangan, saya yang membujuk. Di sini Ibu Bapak adalah tadi Bu Linda, Bu Nisa sebagai yang mengepalkan tangan. Yang A-nya berarti ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kemudian karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, gitu ya. Dan kemudian yang tugas B, yang tadi tugas Bu Linda adalah mencoba dengan segala cara membujuk, gitu ya, mau memarahi, mengintimidasi, gitu ya, menggoda, menggelitik. Cuma 30 detik saja. Ambil aja suaminya. Di sini jadi cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dan apa dia tidak bisa duduk. Tapi kita inginnya apa? Dia itu duduk gitu kan. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lanjutkan kembali yaitu, nah ini disinilah orang kalau stimulus respon itu pasti pemikirannya seperti tadi ilusinya itu orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini banyak juga lumayan teorinya Ibu Bapak. Nah, di sini di teori ini kita akan belajar mengenai yang pertama tadi yaitu budaya positif atau disiplin positif. Nah, disiplin positif yaitu di sini adalah sebuah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maka disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian di disiplin positif ini itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Maka Ibu Bapak kalau mau mencatat boleh ya, silakan. Nah Ibu Bapak, di sini nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah kita tahu adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu lagunya bareng-bareng? Boleh sama-sama kita bernyanyi ya. Pelajar Pancasila beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, Betapa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktif. Nah, Ibu Bapak, saya sedikit bertanya dulu. Kita semua sudah menjalankan profil pelajar Pancasila ini atau belum? Mungkin secara kasat mata
kalau profil pelajar Pancasila ini semuanya juga sudah kita laksanakan. Akan tetapi di sini contoh aja gitu ya Ibu Bapak, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kadang anak-anak pada saat sholat duha aja esensi sholat duhanya itu mereka belum dapat kalau menurut saya. Karena apa? Mereka itu maka Guru Plus mungkin lebih bisa bisa mengeluarkan ide gitu ya. Mereka paham nggak tentang sholat duha itu teh kita teh menghubungkan ke siapa gitu. Bahkan setahu saya gitu ya, yang ada mereka itu gitu ya, kebanyakan ada seperti itu. Memang baca relatif tapi mereka belum bisa punya esensi kesininya gitu. Jadi belum terlalu mengenal beriman dan bertakwa seperti apa gitu. Mereka teh belum ke situ gitu. Lanjut, nah di sini saya ingin memberitahukan bahwa nilai-nilai kebajikan juga mungkin teman-teman pasti semuanya sudah tahu bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai ini tuh adalah nilai-nilai kebajikan. Bahkan kita juga bukan kepada anak saja, tetapi kepada kita gurunya juga harus punya nilai-nilai kebajikan ini gitu. Kemudian ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Mungkin ini nanti saya akan kasihkan, mudah-mudahan di sekolah juga kita bisa menerapkan mau nilai apa sih yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Apakah cukup dengan nilai profil pelajar Pancasila itu cukup gitu? Karena itu kan sudah menyangkut beriman dan bertakwa kepada Tuhannya ada, gotong royongnya ada, mandirinya juga ada. Tinggal mana nilai yang paling kita akan ambil gitu. Nah ini nilai kebajikan yang lainnya sudah saya tunjukin gitu ya. Nah ini kan seperti ini kan empati, suara hati, kontrol hati, rasa hormat gitu ya. Kebaikan, toleransi, keadilan ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang universal secara umum banyak gitu ya. Nah Ibu Bapak, motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Ibu Bapak ada di posisi 1, 2, atau 3? Jadi yang poin pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan contoh, datang tepat waktu kata kepala sekolah teh, atau kita sudah membuat peraturan jam 7 atau sebelum jam berapa? Guru pikir 6.45 atau di sekolah ke acara 6.45 teh. Kadang ada yang belum. Biasanya di sini menghindari ya. Nah, biasanya jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang buru-buru ke sekolah. Ya. Itu yang kedua, mendapatkan imbalan. Datang ke kadia ameh anu 10.000 atau honor itu dapat diberikan oleh kepala sekolah. Yang mana nih posisi ibu teh ada di mana sekarang? 1, 2, atau 3? Atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi kan kita nilai-nilai kebajikan ini kan ada ya, ini tadi sudah saya ulang. Kita lebih memotivasi diri kita tuh yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Yang kemana Bu Reni? Baru ke nomor 2. Iya. Apa jujur ya kita mau belajar gitu. Yang ke 1, kedua, atau ketiga Ibu Bapak Sadayana? Gak apa-apa, nanti kita ulas lagi ya. Nah di sini saya akan membicarakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi yaitu merupakan pilihan. Kalau hukuman itu tidak nyaman atau anak untuk jangka panjang, tetapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan
murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, tetapi konsekuensinya korban bisa diabaikan. Tetapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya. Pernah ibu melakukan hukuman konsekuensi? Pernah kan? Kelihatan nggak ibu bapak? Di video T yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dan menuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ibu bapak? Boleh ditulis dulu bisa. Mungkin yang pertama adalah apa jawabannya ibu bapak? Mencatat 100 kali di dalam buku nulis yang itu teh saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu teh hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 1 hukuman bisa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 5 ya? Udah cukup aja mungkin ya, sampai 5. Nah, jawabannya adalah yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah konsekuensi, yang keempat adalah hukuman, kalau yang kelima konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sampai sini Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan? Perbedaan hukuman dan konsekuensinya? Jadi kalau konsekuensi itu sudah jelas gitu ya, ada perjanjian terlebih dahulu, kitanya sudah dibahas. Tapi kalau hukuman bisa aja kita pengennya itu biasa lebih kepada apa ya? Jadi si anak itu kita memberikan hukuman, tetapi dia misalnya oh udah lupa gitu. Ada yang kalau jangka panjang dia pasti inget gitu ya, terus apa keinget gitu sama dia tadi. Ada yang penghargaan tidak tepat, seperti misalnya kita kasih permen, tapi ngasih permennya itu yang aktif aja. Padahal kan kita menginginkan jawaban itu benar si anak itu gitu, biar dia mendapatkan penghargaan permen, dia jawabannya benar. Tapi ini mah karena si anak jawabannya hanya menjawab aja asal bunyi, dia kita kasih penghargaan itu sebetulnya tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Ada yang misalnya memberikan hadiah gitu ya, tetapi itu juga nanti yang dikasih hadiah mungkin bisa aja senang, tapi yang nggak dikasih hadiah bakal gimana? Pasti merasa kecewa ya, nggak dapet gitu. Kemudian mengurangi ketepatan sama dengan yang tidak efektif seperti yang tadi gitu ya. Kemudian menurunkan kualitas, baik rumah bisa kasih anaknya karena apa ya, yang terus jawab terus dapat hadiah, tapi nanti udah yang udah punya, yang pernah berprestasi ya udah asal-asalan gitu, sehingga yang lainnya ya udah alhamdulillah karena nggak pernah dapat hadiah ya udah itu kasih makan, biasanya kayak gitu. Mematikan kreativitas sama dengan kualitas, jadi ya udah yang lain, padahal yang punya yang nggak dapat hadiah itu bisa aja dia tuh punya potensi yang lebih daripada itu. Menghukum juga ada, ya udah seterusnya dia dapat penghargaan terus-terusan, tetapi apa ya istilahnya teh lebih kepada dianya ya sudahlah, apa ya si penghargaannya teh udah cukup, apa ya jadinya teh menurut teh terus-terusan nggak akan merubah dia gitu terus ya di situ posisinya teh.
terakhir motivasi dalam diri atau intrinsik. Seperti yang tadi, bahwa kita melaksanakan sesuatu kayak misalkan datang tepat waktunya, berarti ada motivasi dari diri sendiri mau untuk percaya bahwa kita menjalankan nilai-nilai kebajikan tadi gitu. Itu yang akan terjadi pada motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia seperti tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang tadi seperti tepat waktu gitu ya, karena pengen dilihat sama kepala sekolah kan contohnya. Terus kemudian udah terlambat kayak dipotong honornya. Nah itu sebetulnya motivasinya adalah motivasi dari luar, bukan dari motivasi diri. Seperti itu. Kalau motivasi internal lebih kepada tadi nilai-nilai kebajikan itu kita terapkan dalam diri sendiri kita gitu. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kita pernah kan bikin keyakinan kelas Ibu Bapak Sadayana? Sudah buat keyakinan kelas Ibu Bapak semuanya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Itu kenapa? Kenapa kita harus pakai helm? Dari kecelakaan. Biar ditilang, biar nggak ditilang tuh di Indonesia. Iya, keselamatan, Menjaga keselamatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? agar terjaga kebersihan. Agar terjaga kebersihan. Adakah seperti tadi helm? Karena saya ditilang biasanya kan gitunya, abi pribadi gitu. Saya ditilang. Nah, berarti di sini nilai-nilai keselamatan atau keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Gitu. Yaitu nilai-nilai kebajikan dan kebersihan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama seperti itu. Nah, Ibu Bapak, nanti saya akan memandu semuanya untuk membuat kesepakatan kelas yang memang nanti kita ambil nilai-nilai yang kita terapkan dalam anak-anak itu. Contoh yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang mereka yang disepakati. Misalnya kan sudah pada buat ya ininya ya. Nah, di situ nanti sebetulnya dalam membuat kesepakatan itu si anak-anak harus bikin aja dulu, mencurahkan di kertas lembar gitu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid sekolah di depan papan tulis atau di kertas besar. Kemudian mengganti kalimat negatif jadi kalimat positif. Biasanya si anak suka bikin apa sih Ibu Bapak di kelas? Contoh aja kayak keyakinan kemarin, jangan makan minum merenya gitu ya pada saat sebelum istirahat. Nah, jangan itu kita ganti, yang tidak boleh ada kata jangan, tetapi misalnya apa ya, ya makan dan minumnya setelah istirahat seperti itu. Jadi tidak boleh ada kata jangan atau tidak seperti itu. Kemudian nanti ditinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat susun menjadi keyakinan kelas seperti itu. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat dan menyetujuinya dengan menandatangani, sebetulnya ini belum Ibu Bapak sudah dibuatnya? Belum. Nah, nanti ini bisa kita lakukan sebetulnya di kelas. Nanti misalnya jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa diganti gimana Ibu Bapak? Dan buang sampah pada tempatnya. Berarti itu nilai atau peraturan apa yang diambil Ibu Bapak? Seperti tadi kan helm, menggunakan helm, berarti itu ambilnya adalah nilai keselamatan. Tetapi kalau berarti sekarang menjaga
Ya, kebersihan seperti itu. Terus apalagi ibu bapak ada nggak anak-anak biasanya? Jajan segala coret-coret. Tidak, jangan coret-coret gitu ya. Diganti, nah nanti kita arahkan. Jangan coret-coretnya diganti, harus apa berarti? Tidak. Ada. Jangan pakai kata jangan, tidak. Tulisannya di buku aja. Ya misalnya apa? Menulisnya di buku saja gitu ya. Jadi itu bisa nggak masuk kebersihan ibu? Nilai kebersihan bisa diarahkan ke situ misalnya. Nanti itu dipilih ibu bapak. Misalnya teh jangan makan barusan apa? Jangan coret-coret gitu. Itu teh kita ganti dulu. Nah, kita menulisnya di buku. Gitu. Itu termasuk ke dalam nilai kebersihan. Nah, sekarang ibu bapak ada di sini yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan terakhir penguasaan. Sudah tahu yang disebut dengan bertahan hidup kedah kumaha ibu bapak? Kita perlu makan tidak? Makan minum perlu, itu disebutnya dengan bertahan hidup gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima perlu enggak ibu? Perlu banget itu. Kasih sayang dari keluarga, teman gitu ya. Kemudian kita bergabung ke komunitas gitu. Kita diakui, itu termasuk ke dalam kebutuhan kita, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasannya gimana ibu bapak? Kebebasan berpendapat gitu kan, mempunyai ide-ide atau gagasan kita sampaikan seperti itu. Kemudian kesenangannya ibu bapak, ini masuk shopping ya seperti itu. Inilah kemudian penguasaan. Kita semua perlu ini nggak ibu bapak? Seperti saya itu lagi menugas CGP. Sebenarnya ada sesuatu yang kebutuhan dasar saya yang tidak terpenuhi, contohnya misalnya kebebasan apa? Kebebasan waktu seperti itu. Nah di sini ada sebuah kasus ibu bapak. Tolong ibu bapak sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di bawah. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha ia ingin dapatin? Ya? Perhatian atau kasih sayang. Coba cek. Atau disebutnya tadi kesenangan seperti itu. Kemudian ada lagi kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan, ya betul juga. Cek. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Tapi termasuk ke dalam kebutuhan kesenangan. Jadi dia tuh resep gitu, anaknya teh bersenandung, kumaha. Berarti si suasana kelas itu tidak boleh sepi, berarti. Jadi di sini dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya gitu. Nah, contoh ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti dia nih kebutuhan apa yang dia ingin penuhi, yaitu cinta dan. Nah, ibu bapak, di sini juga kita harus memiliki posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah pengukur, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, kemudian
ketiga adalah sebagai teman. Selanjutnya saya baca dulu sampai yang terakhir, ada pemantau dan manajer. Balik lagi, yang namanya penghukum biasanya menghukum, menunjuk-nunjuk, membentak gitu kan. Dampaknya nanti si murid akan apa? Pendendam, tidak menyukai guru yang diampun. Hati-hati ya Bu, bisa penggalak-galakin. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nadanya masih tenang, suara lembut, tapi dampaknya apa? Murid ini akan merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ketiga, sebagai teman, ramah, akrab, senda gurau gitu ya. Ini ciri-ciri guru seperti teman, menghangatkan suasana gitu ya. Tapi dampaknya apa? Murid akan bergantung pada satu orang murid dan tidak mandiri. Kalau pemantau, wajahnya yang datar dan formal. Dampaknya nanti si murid akan menghitung konsekuensi, tidak memahami nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir, posisi manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid. Dampaknya seperti apa nanti murid? Murid mandiri, percaya diri, dapat memecahkan. Ibu, nomor kasih beri, ibu-ibu sayang. Kalau misalnya pernah nggak kita si anaknya salah, udah we langsung ngumpul, udah we buat dia merasa bersalah benar-benar gitu. Udah we dia merasa ya emang kita teman, tapi nanti si anak itu dia tidak akan mandiri deh. Ada di posisi mana ibu? Lima. Posisi kontrol. Ini posisi kontrol dengan posisi adalah proses perjalanan seorang penduduk agar dapat melindungi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung merunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kekenjang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Pak Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat Baik ibu-ibu, sudah kita mau menyaksikan bersama-sama posisi kita sebagai seorang guru yang memposisikan diri sebagai yang kemana nih kalau misalnya ada si anak bersalah atau gimana, di 1, 2, 3, 4 atau 5. Biasanya kita dominan yang mana? Yang kelima boleh tepuk tangan dulu. Betul. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini kepada anak-anak kita gitu. Tidak hanya sekedar teori, jadi kita jangan sampai menghukum anak gitu ya. Kita harus validasi dulu si anak itu, kalau misalnya dia salah itu kenapa. Barangkali ibu bapak di rumahnya si anak itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi yang 5, yaitu kebutuhan dasar hidup, penguasaan, kasih sayangnya gitu ya, kebebasannya itu sudah terpenuhi belum si anak itu di rumah. Barangkali ada yang belum terpenuhi oleh si anak. Nah, di sini biasanya di motivasi eksternal itu ada sebagai pendukung dan pembuat orang merasa bersalah itu. Biasanya ini adalah perilaku yang kurang baik gitu kan. Jadi termasuk ke dalam kontrol negatifnya. Menghardik, yang guru kan tadi kan ada yang menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu kan ya. Ini guru yang berbuatnya. Kemudian membuat orang merasa bosan berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam gitu ya. Dan ini perilaku kontrol positifnya sebagai teman atau pemantau, memang dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya menghitung dan mengukur ya. Tapi hati-hati juga nanti
dari hasil ini si anak itu pasti akan hasilnya seperti ini kan, memberontak, pendam, menyalahkan gitu, menyembunyikan, kemudian ketergantungan. Kalau sebagai guru pasti ketergantungan ada. Kalau untuk pemantau dia pasti merasa bahwa itu setiap hari kayaknya dipantau gitu ya sama gurunya gitu. Nah tapi kalau untuk sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dia itu bahkan ditanyakan keyakinan apa yang kamu yakini seperti itu ya, tindakan terlambat itu harus seperti apa gitu, dan lebih kepada menguatkan karakter. Ini saya skip aja. Nah di sini kalau untuk posisi kuatnya seorang guru yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada si muridnya. Nah ibu bapak, alhamdulillah kemarin saya selalu ini menggunakan segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan melalui proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah di sini seorang guru yang berperan sebagai manajer melakukan penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah di sini ada menstabilkan identitas itu seperti tadi, ada yang jadi menggeser kesalahan anak itu bagian sebetulnya kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Tidak ada yang selamanya salah itu salah gitu kan, tidak. Tetapi di sini dalam proses pembelajaran jadi si anak itu kita geser identitas gagal mereka ke identitas sukses. Ajukan pertanyaan yang distabilkan identitas ini ibu-ibu, seperti misalnya membuat kesalahan itu wajar nah, nggak apa-apa, bukan kamu aja yang salah gitu, seperti itu. Kita stabilkan identitas mereka. Jadi jangan sampai kita menjudge mereka udah salah terus gitu. Tidak seperti itu. Tapi kita stabilkan identitas mereka. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Semuanya adalah proses pembelajaran gitu ya. Kita bisa memperbaiki masalah ini sama-sama. Nah ini itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan kita kepada anak. Nanti bisa ini gitu ya, diajukan kepada anak. Mudah-mudahan dengan adanya menstabilkan identitas, si anak itu tidak merasa bahwa saya itu salah selamanya. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Nah, biasanya kalau anak salah kita kan langsung, kamu terus salah gimana? Begitu kan? Tapi di sini divalidasi tindakan salahnya itu kita ajukan pertanyaan, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan bukan, gitu kan? Ya. Kamu melakukannya karena mungkin kamu misalnya karena dia tadinya misalnya pakai dia nonjol misalnya, mungkin kamu kenapa bisa nonjol gitu ya, mungkin ada suatu alasan kenapa kamu nonjol dia, mungkin kamu apa ya refleks atau seperti apa gitu ya, seperti itu. Jadi itu saya nanti ya kamu salahnya ini ya gitu. Jadi dengan adanya validasi tindakan salah itu semua orang itu berperilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu gitu ya. Tapi dengan mengacu kebutuhan ini, dia dapat memperbaiki hubungan dengan murid seperti itu. Terus kalau misalnya apa ya, kalau kita ada contoh-contoh gitu, ya mungkin kamu bisa aja kan, nggak harus dengan nonjol atau apa nah, gitu. Itu kan sesuatu yang kurang baik. Nah seperti itu kita validasi tindakan yang salah gitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman, bangga, bersahabat dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Nah tadi itu Bapak Ibu sekilas video yang sebetulnya saya juga udah melakukan tiga restitusi ini kepada anak-anak. Bahkan kemarin ada beberapa kejadian yang si anak itu bahkan bukan salah wae gitu, negatif wae, tapi ada yang misalkan si anaknya, ibu kemarin aku teh nggak piket, nah kayaknya sedih gitu ya. Kemudian saya melakukan 3 langkah ini, menanyakan ke si anak ini gitu ya, nggak apa-apa kok, emang kamu kenapa bisa merasa bahwa kamu tidak merasakan piket? Ya kan nggak enak buang itu. Terus kemarin kamu nggak merasakan piketnya kenapa? Ya kan kuliah sakitnya nggak apa-apa. Terus sekarang kamu mau apa gitu ya? Ya bu, boleh ya saya mengganti tiketnya hari ini. Nah jadi si anak juga mungkin merasa bahwa nggak melaksanakan tiket, dia tuh jadi nggak enak gitu ya. Tapi kita validasi 3 kegiatan itu tuh dengan si anak. Tapi jadi alhamdulillah itu si anak itu merasa badannya bahwa saya belum melakukan tanggung jawab. Nah ibu bapak di sini saya akan menanyakan apakah bapak ibu setuju sekarang jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Balik lagi ke pertanyaan tadi. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Guru harus, tapi kan kalau yang namanya pemberian hadiah itu berarti motivasinya motivasi apa? Eksternal atau internal? Karena kan tadi kita ada mempelajari bahwa yang namanya hukuman dan penghargaan itu bisa berasal dari luar ataupun dan dalam. Tapi memang kita akan lebih meningkatkan ke si anak itu, meningkatkan prestasinya bahwa dia tuh punya nilai-nilai yang harus dia kembangkan gitu. Gak harus diiming-imingi hadiah kan seperti itu. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Ya jelas ya ibu-ibu semuanya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Hati-hati juga bahwa teman itu memang tadi posisi kontrol teman itu memang orang baik, nanti si anaknya akan ketergantungan gitu, biar ini si teman sebenarnya gitu ya. Nah, baik ibu bapak di sini penutup. Jadi sebagai seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dimulai dari dalam dirinya sendiri sebagai pemimpin pembelajaran yang tidak pernah berhenti untuk belajar atau belajar sepanjang hayat. Dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu pemantik ibu bapak, jadi bisa menerapkannya juga di sekolah seperti itu. Baik ibu bapak, cukup sekian. Tidak ada pertanyaan. Sebetulnya kita juga khawatir dengan anak-anak yang sudah masuk gitu ya, itu yang membuat kita khawatir di sini. Baik ibu bapak, terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke MC. Ibu Fitria yang sudah memaparkan penjelasannya tentang modul 41 hari ini, yaitu kebudayaan positif. Kemudian kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Dengan berakhirnya acara ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.